tobatnya seorang pemuda penggali kubur di zaman Rasulullah. Di tengah kehidupan yang ramai di kota Madinah pada zaman Rasulullah, terdapat seorang pemuda. Pemuda ini memiliki pekerjaan yang cukup unik, yaitu sebagai penggali kubur. Setiap harinya, ia menghabiskan waktunya dengan menggali tanah, menyiapkan tempat peristirahatan terakhir bagi mereka yang telah berpulang ke rahmatullah. Selama 7 tahun, pemuda ini menjalani pekerjaannya dengan penuh dedikasi. Ia bekerja dengan hati yang ikhlas, menerima kenyataan bahwa kematian adalah bagian tak terpisahkan dari siklus kehidupan. Namun, suatu hari, sebuah peristiwa terjadi yang mengubah hidupnya selamanya. Pada hari itu, pemuda itu ditugaskan untuk menggali kubur seorang gadis dari kaum Ansyar yang baru saja meninggal. Gadis itu dikenal karena kecantikannya yang mempesona, kecantikan yang mampu membangkitkan nafsu dalam diri pemuda tersebut. Dalam keadaan sepi, ketika tidak ada seorang pun yang melihat, pemuda itu membuka kain kafan gadis tersebut dan melakukan perbuatan yang sangat tercela. Perbuatan tersebut adalah suatu dosa besar yang membuat pemuda itu merasa sangat bersalah. Ia merasa telah mengkhianati amanah yang diberikan kepadanya, telah melanggar hukum-hukum agama yang ia anut. Penyesalan mendalam menghantui dirinya, dan ia berjanji untuk bertobat dan memohon ampunan kepada Allah. Pemuda penggali kubur dan jalan menuju tobat. Setelah melakukan perbuatan tercela tersebut, pemuda penggali kubur merasa seolah-olah dunia runtuh di atasnya. Rasa bersalah yang mendalam menghantui setiap detik dalam hidupnya. Dia merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang dosa yang dalam dan gelap. Dengan hati yang berat dan penuh penyesalan, pemuda penggali kubur itu mendatangi Nabi Muhammad. Dia merasa seolah-olah beban gunung ditumpuk di atas dadanya. Setiap langkah yang dia ambil menuju Rasulullah terasa seperti melangkah di atas bara api. Suara pemuda itu gemetar saat dia mulai berbicara, mencoba menemukan kata-kata yang tepat untuk mengungkapkan perbuatannya. Mata pemuda itu penuh dengan air mata, mencerminkan rasa penyesalan yang mendalam dan keinginannya untuk bertobat. Dia menceritakan perbuatannya dengan jujur, tidak meninggalkan detail apapun. Mendengar pengakuan pemuda itu, Rasulullah merasa sangat marah. Marah bukan karena pemuda itu telah berbuat dosa, tetapi karena pemuda itu telah melanggar hak-hak seorang wanita yang telah meninggal. Rasulullah memintanya untuk menjauh, menunjukkan betapa seriusnya dosa yang telah pemuda itu lakukan. Namun, meski Rasulullah marah, beliau tidak menutup pintu taubat. Beliau tahu bahwa setiap hamba memiliki kesempatan untuk bertobat dan kembali kepada Allah, selama hamba tersebut benar-benar menyesal dan bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Namun, pemuda itu tidak putus asa. Dia sangat ingin bertobat dan memohon ampunan kepada Allah. Dia tahu bahwa hanya Allah yang bisa menghapus dosa-dosanya dan memberinya kesempatan untuk memulai lembaran baru dalam hidupnya. Dengan tekad yang kuat, pemuda itu pergi ke sebuah gua di gunung. Di tempat yang sepi dan sunyi itu, dia menangis terseduh-seduh, memohon ampun kepada Allah. Dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan keluar dari gua itu sebelum Allah memaafkannya dan menyampaikan ampunannya itu lewat Rasulullah. Perjalanan tobat seorang pemuda penggali kubur di zaman Rasulullah. Selama 40 hari lamanya, seorang pemuda yang bekerja sebagai penggali kubur mengasingkan diri di dalam sebuah gua. Tempat yang sepi dan sunyi itu menjadi saksi bisu atas perjuangan pemuda tersebut dalam mencari ampunan dari Allah. Dia hanya bertahan hidup dengan makanan yang dia temukan di dalam gua, seperti akar-akar pohon dan buah-buahan liar. Meski makanannya sederhana dan tidak lezat, namun pemuda itu tetap bersyukur. Baginya, makanan itu adalah anugerah dari Allah yang memungkinkannya untuk terus hidup dan berdoa. Setiap hari, pemuda tersebut berdoa dengan sangat khusyuk. Dia memohon ampunan Allah dengan penuh penyesalan dan kerendahan hati. Dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah mengulangi dosa yang telah dia lakukan. Dia berharap bahwa Allah akan menerima taubatnya dan memberinya kesempatan untuk memulai hidup baru.
Pada akhirnya, doa dan penyesalan pemuda tersebut sampai ke hadirat Allah. Allah, yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang, mengutus malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah. Malaikat Jibril memberitahu Rasulullah bahwa Allah telah mengampuni dosa pemuda tersebut. Setelah mendengar bahwa Allah telah mengampuni dosa pemuda tersebut, Rasulullah merasa lega. Beliau kemudian mengirimkan seseorang untuk memberitahu pemuda tersebut bahwa Allah telah menerima taubatnya. Pemuda tersebut, yang telah menghabiskan 40 hari dalam gua dengan berdoa dan bertobat, merasa sangat bersyukur mendengar kabar tersebut. Dia merasa seolah-olah beban yang selama ini menekan dadanya telah hilang. Dia merasa seolah-olah dia telah diberikan kesempatan baru untuk memulai hidup yang lebih baik. Rasulullah juga berdoa agar pemuda tersebut selalu dalam lindungan Allah dan diberikan kekuatan untuk menjalani hidup yang baru. Beliau juga berharap bahwa kisah pemuda itu bisa menjadi pelajaran bagi umatnya, bahwa tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah asalkan kita benar-benar menyesal dan bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Kisah ini adalah peringatan bagi kita semua bahwa setiap perbuatan pasti memiliki akibatnya. Meski terkadang kita merasa tidak ada yang melihat, namun sebenarnya Allah selalu melihat. Oleh karena itu, marilah kita selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang dapat mendatangkan murka-Nya. Kisah ini juga adalah peringatan bagi kita semua bahwa Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tidak peduli seberapa besar dosa yang kita lakukan, selama kita benar-benar menyesal dan bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut, pintu taubat selalu terbuka bagi kita. Demikianlah kisah ini diceritakan. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan yang memiliki segala kisah kehidupan.